Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aryansa. Saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat tentang jurnal dan PPT sumber daya genetik. Nah, kali ini saya mengangkat tema yaitu dari tanaman karet. Kenapa tidak sama dengan teman yang lainnya tentang sayuran? Nah, karena saya kebetulan bekerja dalam bidang tanaman karet. Jadi saya pengen tahu sumber daya genetik yang terkandung dalam tanaman karet itu sendiri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya bikin, yaitu upaya perbaikan genetik dan penyediaan bibit tanaman karet melalui pendekatan bioteknologi. Nah, dalam perbaikan genetik dan penyediaan bibit tanaman karet itu sangat banyak tantangannya, yaitu dalam klon unggul baru tanaman melalui metode persilangan buatan baru atau konvensional. Di antaranya adalah membutuhkan waktu yang sangat lama, sifat heterozigot yang tinggi, tingkat keberhasilan yang belum optimal. Bioteknologi diharapkan dapat menjadi metode pendukung dalam menjawab tantangannya terjadi tersebut. Dalam perkembangan teknik in vitro dan rekayasa genetik memberikan terobosan baru dalam perbanyakan dan perbaikan genetik tanaman karet. Pemanfaatan bioteknologi telah terdampak pada proses perbaikan genetik tanaman karet, produktivitas, kesehatan tanaman, dan peningkatan toleransi terhadap sekaman. Selain itu, penggunaan marker molekuler sangat bermanfaat untuk percepatan seleksi dalam kegiatan pemulihan tanaman karet. Teknik tersebut juga berguna dalam identifikasi klon dan tertua, analisis keanekaragaman genetik, pengawasan hasil persilangan buatan penciri, dan biologi produksi. Karet alam memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Karet alam terbesar kedua komoditas ini telah menghasilkan devisa bagi negara. Teknologi kultur secara in vitro. Sampai saat ini perbanyakan tanaman karet unggul hasil persilangan masih dilakukan secara vegetatif, yaitu melalui teknik okulasi. Cara ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu memerlukan lahan yang luas dan keterbatasan biji. Untuk batang bawah, waktu yang lama dan tingkat juvenilitas yang rendah. Salah satu cara yang saat ini sedang dikembangkan adalah perbanyakan klon unggul dengan teknologi in vitro melalui kultur jaringan. Teknologi kultur jaringan telah banyak digunakan dalam proses perbanyakan secara massal pada berbagai tanaman unggul. Nah, selanjutnya, upaya perbaikan genetik dan penyediaan bibit tanaman karet melalui pendekatan bioteknologi melalui beberapa tahap, bisa dilihat dalam grafik diagram dalam PPT. Yang pertama, perbaikan genetik, yaitu melalui konvensional, bioteknologi, dan konvensional. Dalam inkonvensional terdapat beberapa kultur jaringan dan rekayasa genetik, terus marker molekuler. Terus dalam konvensional terdapat persilangan buatan. Dalam kultur jaringan, yaitu dibagi lagi menjadi ada propagasi, kultur alter, transformasi genetik, dan tanaman transgenetik. Terus dalam marker molekuler terdapat uji tanaman dan uji plot promosi dan uji lanjutan
dan akan mendapatkan hasil klon yang unggul. Dan seterusnya, rekayasa genetik dapat menjadi sebuah alat untuk mempercepat proses pembentukan klon. Dalam klon unggul pada tanaman karet secara spesifik, rekayasa genetik adalah suatu teknologi yang digunakan untuk memanipulasi sifat DNA atau gen. Untuk tujuan tersedianya teknik in vitro kultur jaringan memungkinkan teknik rekayasa genetik dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman karet transgenetik dengan memiliki sifat yang diinginkan. Perkembangan penelitian eksplorasi gen telah terdampak pada proses perbaikan genetik tanaman karet dalam hal produktivitas, ketahanan tanaman, dan peningkatan toleransi terhadap cekaman. Dalam tahapan proses rekayasa genetik, terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama isolasi gen, terus yang kedua cloning, yang ketiga transformasi genetik, terus seleksi, regenerasi, dan tanaman transgenetik. Selanjutnya, terdapat dua metode yang digunakan secara luas pada proses transfer gen ke dalam tumbuhan, yaitu transfer gen secara langsung melalui suatu alat khusus Polycystic gen dan melalui bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Tantangan utama dalam transformasi genetik pada tanaman karet adalah menyediakan sistem transformasi yang efisien pada setiap klon. Beberapa cara yang digunakan dalam meningkatkan efisiensi transformasi yaitu: 1. Menggunakan CACI pada media maintenance medium MM. Yang kedua, menggunakan kalsium nitrat pada media praktikum dan asetosiringon pada media infeksi, dan menggunakan silver nitrat pada media infeksi. Kokultivasi dan seleksi beberapa gen telah berhasil dipindahkan ke dalam tanaman karet melalui transformasi menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Diantaranya adalah gen penanda dan seleksi. Beberapa kendala yaitu terdapat pada marker molekuler. Salah satu kendala program praktikan genotip unggul baru pada tanaman karet adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu antara 25-30 tahun. Teknik marker molekuler yang tersedia selama ini 3 dekade terakhir berdasarkan waktu kemunculannya, yaitu: 1. Generasi pertama melalui random amplified polymorphic DNA atau RAPD dan restriction fragment length polymorphism RFLP. Yang kedua, generasi kedua meliputi simple sequence repeats atau SSR atau microsatellite dan amplified fragment length polymorphism. Yang ketiga, generasi ketiga melalui expressed sequence text atau disingkat dengan EST dan single nucleotide polymorphism atau disingkat dengan SNP. Nah, dalam teknik molekuler tersebut telah diaplikasikan pada tanaman karet itu untuk mendukung program pemuliaan dalam perbentukan klon yang unggul. Dalam marker RAPD, teknik RAPD merupakan molekuler yang didasarkan pada aplikasi PCR yang menggunakan primer tunggal atau 10 Pb untuk mengaplikasikan sekuen DNA. Terus, marker RFLP merupakan salah satu jenis analisis molekuler yang didasarkan pada pemotongan situs DNA dengan menggunakan enzim restriksi sehingga menghasilkan fragmen-fragmen DNA dengan berbagai ukuran. Terus dengan teknik AFLP didasarkan amplifikasi selektif menggunakan metode polymerase chain reaction atau disingkat dengan PCR terhadap sekumpulan DNA genotip yang sebelumnya dipotong dengan enzim
reaksi dan diligasikan dengan adapter berupa oligonukleotida ganda. Nah, kesimpulannya dari jurnal yang saya buat yaitu bioteknologi dapat menjadi sebuah sasaran perbanyakan bibit dalam menunjang kemajuan program pemuliaan tanaman karet. Beberapa teknik yang dapat digunakan adalah teknologi kultur jaringan, rekayasa genetik, dan marker molekuler. Selain itu, bioteknologi dapat mempersingkat waktu dalam menghasilkan klon unggul baru tanaman karet melalui teknik marker molekuler dan rekayasa genetik. Kultur jaringan mampu memecahkan permasalahan berkaitan dengan perbanyakan klon unggul tanaman karet melalui teknik embryogenesis somatik, kultur tunas, dan organensis. Marker molekuler dapat berfungsi untuk analisis kekerabatan, pengelompokan tetua persilangan, dan identifikasi sifat unggul tanaman karet hasil persilangan. Teknik rekayasa genetik sangat potensial sebagai alat dalam pembentukan klon unggul baru yang memiliki sifat-sifat spesifik dengan waktu yang lebih singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, mohon maaf karena keterbatasan saya dalam penyampaian PPT dan jurnalnya dan presentasinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.